Pemirsa, kita beralih ke informasi. Komisi Percepatan Reformasi Polri menyambut wacana mediasi kasus ijazah Jokowi yang diusulkan oleh aktivis 98 Faisal Assegaf. Upaya damai mempertemukan pelapor mantan Presiden Jokowi dengan para tersangka Roy Suryo CS itu dinilai bisa menjadi solusi yang selama ini kontraproduktif dan bisa mengakhiri polemik. Bola liar polemik ijazah Jokowi yang berlarut-larut turut dibahas oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Meski mereka menolak Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa untuk beraudiensi karena status tersangka, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyambut positif usulan dari aktivis 98 Faisal Assegaf untuk mediasi kasus ijazah Jokowi. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki mempersilahkan jika sepakat kedua belah pihak untuk bertemu mencari jalan lain menyelesaikan polemik. Meski demikian, Jimli meminta baik Jokowi maupun Roy Suryo CS harus sama-sama menerima, termasuk apabila kasus itu tetap dilanjutkan ke ranah pidana. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjut kan nggak apa-apa. Tidak ada purum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Tun tidak bisa. Perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya Rismond dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Apalagi dengan Undang-Undang KUHAP yang baru disahkan DPR RI. Menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, perkara yang menjerat Roy Suryo CS dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Politikus Partai Gerindra itu menganggap Roy Suryo CS merupakan korban KUHAP yang sudah ketinggalan zaman. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHAP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHAP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHAP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHAP baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHAP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Sementara itu, pakar hukum pidana Asmi Syahputra menyebut upaya keadilan restoratif yang jadi kewenangan penegak hukum bisa saja diterapkan dalam kasus ijazah Jokowi. Namun untuk memulai jalan damai, perlu terlebih dahulu mengungkap fakta ijazah di depan publik berkaca pada kasus Hakim Konstitusi Arsul Sani. Seperti kita lihatlah Pak Arsul Sani kemarin juga ada tuh dugaan kan salah satu hakim MK. Tapi dengan langsung seketika kejernihan beliau, kejujuran beliau, ini loh barangnya gitu loh. Tapi kegaduhan ini kan memang sengaja, kita nggak tahu apa alasannya di luar hukum. Apakah memang kolam atmosfernya politik itu memang suka untuk itu? Ya mereka meromantisasi kedua belah pihak ini gitu loh. Maka tadi saya bilang, saya tidak menyalahkan kedua belah pihak karena setiap orang punya tujuan dan kepentingannya masing-masing. Tapi sewaktu hukum berbicara, seharusnya kalau ini mau restoratif justice perlu membuka fakta. Kedua ada menghentikan seperti yang Pak Ade bilang tadi, menghentikan spekulasi atau polarisasi. Ketiga harus memulihkan kepercayaan publik. Itu yang paling penting. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.